Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Kris. Masih dengan bab 6, bangun ruang sisi lengkung. Pada video kali ini, kita akan menyelesaikan pembelajaran kita di bab 6 tentang bangun ruang sisi lengkung ini. Ya, kita akan masuk pada bagian yang keempat dari bab 6 ini, yaitu gabungan bangun ruang sisi lengkung. Seperti biasa, akan Ibu beritahukan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama, menentukan luas permukaan dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menentukan volume dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Gabungan bangun ruang sisi lengkung. Ya, kalian telah mengetahui benda-benda di sekitarmu yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Dan kalian pun bisa menghitung luas permukaan bahkan volume dari benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung tersebut. Tetapi ada banyak juga benda-benda di sekitarmu yang bentuknya merupakan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Contohnya, dandang bakso. Ya, kalau kalian pernah memperhatikan ya, dandang bakso itu bentuknya merupakan gabungan dari tabung, kerucut ya. Kemudian misalnya es krim kon. Jadi konnya berbentuk kerucut, kemudian es krimnya itu berbentuk setengah bola. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya benda-benda yang bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk menghitung luas permukaan dan volume dari benda-benda yang berbentuk gabungan bangun ruang sisi lengkung tersebut, ada beberapa hal yang harus kalian ingat ya, yaitu rumus-rumus luas permukaan dan volume dari tabung, kerucut, dan bola. Sudah kalian pelajari pada video-video sebelumnya ya. Dan juga beberapa rumus lainnya yang harus diingat seperti luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, kemudian luas selimut tabung yaitu 2 pi r t, kemudian juga luas selimut kerucut pi r s, dan luas setengah bola ya. Ingat, luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat. Karena di sini setengah bola, jadi rumus luas permukaan bola dikalikan dengan setengah. Oke, agar lebih jelas lagi, kita langsung saja lihat pembahasan soal yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Kita lihat contoh yang pertama. 3 buah pensil warna berbentuk seperti gambar berikut. Ya, ini ya gambarnya. Jika ketiga pensil warna berukuran sama, tentukan luas permukaan ketiga pensil warna tersebut. Oke, seperti biasa ya, kita rinci dulu hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan. Jawab. Berdasarkan gambar ini ya, kita lihat sama-sama. Pensil warnanya merupakan gabungan dari 2 bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung ya dan kerucut. Ya, yang diketahui yang pertama adalah diameter tabungnya 14 cm. Kita lanjut. Ya, berikutnya adalah tingginya tabung 40 cm. Kemudian berikutnya garis yang di pinggir ini atau yang berada pada selimutnya kerucut itu disebut dengan garis pelukis ya, dilambangkan dengan huruf S, yaitu 15 cm. Ya, yang ini ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan ketiga pensil warna. Oke, itu dia hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan. Oh ya, ada satu lagi ya. Di sini diameter tabung itu 14 cm, maka jari-jarinya sama dengan 7 cm ya. Ingat, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Oke, lanjut penyelesaian. Nah, pensil warna ini terdiri dari gabungan tabung dan kerucut.
Sehingga untuk menghitung luas permukaan pensil warna, maka kita akan menghitung luas tabung tetapi tanpa tutup, ya. Luas tabung tanpa tutup berarti luas alas ditambah dengan luas selimut tabung, kemudian dijumlahkan dengan luas selimut kerucut. Loh, kok bisa begitu, Bu? Iya. Ingat ya, luas permukaan. Digaris bawahi kata permukaan. Permukaan artinya bagian yang terlihat saja. Jadi, untuk menghitung luas permukaan dari gabungan bangun ruang sisi lengkung, maka yang kita hitung adalah luas permukaan yang terlihat saja. Hal ini berlaku secara umum ya, jika pertanyaannya adalah menghitung luas permukaan dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar pensil warna ini. Bagian atas atau tutup tabung dan alas kerucut itu kan menyatu ya dan tertutup atau tidak terlihat. Maka bagian yang itu tidak dihitung luas permukaannya. Oke, sekali lagi ingat ya, luas permukaan itu adalah luas bagian permukaan yang terlihat saja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti luas permukaan dari ketiga pensil warna ini adalah, ya, karena ada 3 pensil warna, jadi kita akan kalikan dengan 3 ya. 3 kali luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ditambah dengan luas selimut kerucut. Nah, sekarang kita akan cari tahu satu persatu dulu ya. Yang pertama kita akan mencari luas alas tabung. Oke, alas tabung berbentuk lingkaran. Berarti rumus luas alas tabung adalah pi/r kuadrat ya. Karena jari-jarinya 7 cm, jadi kita pakai pi sama dengan 22/7 ya. Kali di sini r kuadrat, jadi 7 dikalikan 7. 7 dibagi 7 itu 1 ya. Jadi 22 kali 1 kali 7 hasilnya adalah ya 154 ya, satuan luas itu cm persegi. Kita lanjut yang kedua, kita akan hitung luas selimut tabung. Luas selimut tabung, ingat rumusnya 2 pi/t. Kita masukkan angka-angkanya. Ya, 2 kali pi-nya 22/7, r-nya 7, tinggi tabungnya 40 ya. Berikutnya tinggal kita hitung hasilnya. 7 bagi 7 itu 1 dan sisanya kita kalikan ya. 2 kali 22 kali 1 kali 40. Hasilnya adalah 1760 satuan luas cm persegi. Yang ketiga kita akan mencari luas selimut kerucut. Ya, luas selimut kerucut rumusnya adalah pi/s. Kita masukkan angka-angkanya ya, 22/7 kali jari-jarinya 7, kemudian S atau garis pelukisnya adalah 15. Kita bagi 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1 ya. Jadi 22 dikali 1 dikali 15 hasilnya adalah 330 satuan luas cm persegi. Oke, sudah kita dapatkan masing-masing luas alas tabung, luas selimut tabung, dan luas selimut kerucut. Tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi sama dengan 3 kali luas alas tabungnya 154 ya, ditambah dengan luas selimut tabungnya 1760, kemudian luas selimut kerucutnya 330 cm. Oke, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Hasilnya adalah 2244 ya cm persegi. Oke, berikutnya kita kalikan dengan 3. Didapatkan 6732 cm persegi. Jadi kesimpulannya, luas permukaan ketiga pensil warna adalah 6732 cm persegi. Bagaimana?
Bisa dimengerti ya anak-anak? Supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini masih berkaitan dengan luas permukaan ya dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Lihat gambarnya ya. Jadi ini adalah gambar bola lampu dengan ukuran sudah diketahui di sini ya. Tentukan luas permukaan bagian lampu yang terbuat dari kaca dengan nilai Pi-nya adalah 22/7. Ya, jadi fokus kita hanya pada lampu yang bagian kaca ini saja ya. Jawab, perhatikan kembali gambarnya. Untuk yang bagian kaca ini terdiri dari gabungan setengah bola dan tabung ya. Jadi yang diketahui ya, yang pertama itu adalah tingginya tabung 2 cm. Berikutnya yang diketahui adalah ya, jari-jari setengah bola didapatkan dengan mengurangkan 5,5 cm dengan 2 cm ya. Hasilnya 3,5 cm. Ya, lanjut lagi. Berdasarkan hal ini, maka kita juga bisa menyimpulkan jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari setengah bola ya. Perhatikan gambarnya. Ya, di sini Bu Guru sudah buat. Jadi dari sini ke sini itu adalah jari-jari setengah bola ya, sama panjang dengan jari-jari tabung. Jadi 3,5 cm. Kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah luas permukaan lampu yang bagian kaca saja ya. Ya, kita selesaikan. Luas permukaan lampu yang bagian kaca itu didapatkan dengan menjumlahkan luas tutup tabung ini ya, yang bagian atas. Kemudian ditambah dengan luas selimut tabung ya. Dan ditambahkan lagi dengan luas permukaan dari setengah bola. Ingat ya, konsep menghitung luas permukaan dari gabungan bangun ruang sisi lengkung yang sudah Ibu jelaskan di contoh pertama tadi ya. Ya, perhatikan kembali gambarnya. Jadi di sini bagian bawah ini itu merupakan alas tabung. Ya, dia menyatu dengan permukaan dari setengah bola ya. Sehingga kita tidak bisa menghitung luas permukaan seluruh tabung, karena kalau namanya permukaan seluruh tabung berarti ada alas, ada tutup, ada selimut tabung. Sementara di sini alasnya menyatu dengan setengah bola sehingga tertutup, tidak kelihatan. Jadi kita hanya menjumlahkan sisi atau bidang yang kelihatan saja. Ya. Sekarang kita akan hitung satu persatu luas tutup tabung, luas selimut tabung, dan luas setengah bolanya. Luas tutup tabung itu berbentuk lingkaran ya, jadi rumusnya sama dengan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. Ya, pada soal sudah ditentukan ya, nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Dikalikan dengan ya, jari-jari tabung itu adalah 3,5 cm ya, R kuadrat, jadi 3,5 dikali dengan 3,5. 3,5 dibagi 7 itu 0,5 cm ya. 22 kali 0,5 kali 3,5 itu hasilnya adalah 38,5 satuan luas cm persegi. Kita sudah dapatkan luas tutup tabung yaitu 38,5 cm persegi ya. Sekarang kita hitung yang kedua yaitu luas selimut tabung. Ya, rumusnya adalah 2 pi RT, 2 kali 22/7, jari-jari tabungnya 3,5, sedangkan tinggi tabungnya 2 cm. Ya, kita hitung 3,5 dibagi 7, hasilnya adalah 0,5 ya. Lalu tinggal kita kalikan 2 kali 22 dikali 0,5 dikali 2, didapatkan hasilnya adalah 44 cm persegi. Ya, kita masukkan ke dalam sini 44 cm persegi. Yang terakhir, yang ketiga ya, kita hitung luas dari setengah bola. Ya, luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat. Karena di sini hanya setengah bola,
Berarti kita kalikan rumusnya dengan setengah ya. Ini bisa kita sederhanakan dulu ya. 4 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 2 ya. Sehingga 2 dikali dengan pi-nya 22/7. Kemudian jari-jari dari setengah bola itu adalah 3,5. Di sini R kuadrat, jadi 3,5 dikalikan dengan 3,5. 3,5 dibagi 7, kita sudah tahu ya hasilnya 0,5. Jadi tinggal kita kalikan 2 kali 22 kali 0,5 kali 3,5. Didapatkan hasilnya adalah ya 77 cm persegi. Ya, kita masukkan. Berikutnya tinggal kita jumlahkan saja ya luas ketiganya. Jadi 38,5 ditambah 44 ditambah dengan 77. Didapatkan hasilnya adalah 159,5 satuan luas itu cm persegi. Jadi kita buat kesimpulannya, luas permukaan bola lampu yang bagian kaca adalah 159,5 cm persegi. Oke? Ya, jadi contoh 1 dan 2 itu berkaitan dengan luas permukaan dari gabungan bangun ruang sisi lengkung ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Es krim terisi penuh pada tempat wafer berbentuk kerucut. Jika es krim yang di luar membentuk setengah bola berdiameter 42 mm dan tinggi wafer 9 cm, volume es krim adalah titik-titik milimeter kubik. Oke, untuk soal-soal mengenai volume dari gabungan bangun ruang sisi lengkung, itu mengerjakannya tidak seribet menghitung luas permukaan dari gabungan bangun ruang sisi lengkung ya. Karena volume itu berkaitan dengan isi atau kapasitas atau berat dari bangun ruang itu sendiri. Jadi tidak terpengaruh dengan permukaan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung tersebut. Supaya lebih mengerti, perhatikan ya, Ibu jelaskan. Ya, dari soal diketahui yang pertama adalah diameter dari bolanya ya, yaitu 42 mm. Nah, kalau diameternya 42, maka jari-jarinya adalah 21 mm ya. Karena di sini es krimnya terisi penuh pada tempat wafer, maka jari-jarinya wafer ini atau jari-jarinya kerucut itu sama dengan jari-jari setengah bola, yaitu 21 mm. Oke, kita lanjutkan. Nah, tinggi wafer ya, tinggi wafer sama dengan tinggi kerucut ya, yaitu 9 cm diketahui. Karena di sini volumenya diminta dalam milimeter kubik, jadi kita ubah dalam satuan milimeter. Sentimeter ke milimeter itu turun satu tangga, berarti dikalikan dengan 10 ya. 9 kali 10 itu 90 mm. Oke? Yang ditanyakan adalah volume es krim. Kita selesaikan. Volume es krim itu didapatkan dengan kita menjumlahkan volume dari setengah bola dan volume kerucut. Sekarang kita akan cari satu persatu dulu ya, berapa volume setengah bola, kemudian volume kerucut, barulah kita jumlahkan. Ya, yang pertama volume dari setengah bola. Rumus volume bola itu 4/3 PR pangkat 3. Karena di sini setengah bola, jadi dikalikan dengan setengah. Kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Setengah kali 4/3 kali ya. Karena di sini jari-jarinya 21, maka pi-nya kita pilih yang 22/7. R pangkat 3 berarti 21 dikalikan berulang 3 kali. Kita hitung hasilnya. 21 bisa dibagi 7 ya, hasilnya 3. Kemudian 3 juga bisa dibagi 3, hasilnya 1 ya. Lalu 4 bisa dibagi 2 ya, hasilnya adalah 2. Oke, 1 dikali 2 dikali 22 dikali 1 ini tadi ya, kali 21 kali 21 didapatkan hasilnya 19.404. Jadi volume setengah bola
adalah 19.404 mm kubik ya. Kita tinggal masukkan ke dalam ya, sama dengan volume setengah bolanya adalah 19.404. Oke, kita lanjutkan dengan mencari volume kerucutnya atau volume wafer. Ya, volume kerucut itu rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Jadi kita masukkan angka-angkanya sepertiga kali 22/7 ya. Jari-jarinya kerucut 21 cm, jadi 21 kali 21. Kemudian dikalikan dengan tingginya kerucut itu 90. 21 dibagi 7 itu adalah 3. 3 dibagi 3 ya, hasilnya adalah 1. 1 dikali 22 dikali 1 kali 21 dikalikan dengan 90, hasilnya 41.580 ya. Ya, jadi volume kerucutnya adalah 41.580 mm kubik. Kita masukkan ke dalam. Kita sudah dapat volume setengah bola, kemudian volume kerucut. Langkah berikutnya tinggal kita jumlahkan saja untuk mendapatkan volume es krim ini. Ya, hasilnya adalah 60.984 ya. Jadi kesimpulannya, volume es krim ini adalah 60.984 mm kubik. Oke, mudah bukan? Kita lanjut contoh yang terakhir. Sebuah bola berada di dalam kardus berbentuk tabung. Ya, ini dia gambarnya. Sisi-sisi bola dan kardus itu bersinggungan ya. Pertanyaannya adalah, tentukan volume kardus di luar bola jika diameter bola itu 20 cm. Kita jawab ya. Yang diketahui pertama adalah diameternya bola itu 20 cm. Maka jari-jarinya adalah 10 cm. Iya. Karena di sini sisi-sisi bola dan kardus itu bersinggungan, jadi tepat menyinggung sisi kardus yang berbentuk tabung ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa tingginya tabung itu sama dengan diameternya bola, yaitu 30 cm. Kemudian jari-jarinya tabung sama dengan jari-jarinya bola, yaitu 10 cm ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah volume kardus di luar bola. Penyelesaian. Ya, kardusnya berbentuk tabung ya. Jadi, volume kardus di luar bola itu sama dengan kita mencari volume tabung ya di luarnya bola ini. Didapatkan dengan mengurangkan volume tabung secara keseluruhan dengan volume bola ya. Oke, kita akan cari satu persatu berapa volume tabung, kemudian berapa volume bolanya. Ya, yang pertama adalah volume tabungnya, yaitu pi R kuadrat T. Kita masukkan angka-angkanya ya. Ya, karena di sini jari-jari tabung itu 10 cm, maka kita pakai nilai pi yang 3,14. Oke, 3,14 dikali 10 dikali 10 dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 6.280 ya. Jadi volume tabungnya 6.280 cm kubik. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita cari volume bola. Ya, volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Sama ya, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. 4/3 kali 3,14. Jari-jarinya bola itu 10. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10. Dan kita hitung hasilnya didapatkan 4.144,8 satuan volume yaitu cm kubik ya. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam konsep kita ini ya. Volume tabungnya 6.280 cm kubik dikurang dengan volume bolanya yaitu 4.144,8 cm kubik. Hasilnya adalah 2.135,2 cm kubik. Jadi volume kardus di luar bola adalah 2.135,2 cm kubik. Oke, ya itu dia contoh yang ketiga dan yang keempat berkaitan dengan volume dari gabungan bangun ruang Siselengkung. Ya, demikianlah materi dan pembahasan soal-soal
yang berkaitan dengan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita mengenai bab 6 bangun ruang sisi lengkung. Video ini juga menjadi video terakhir untuk pembelajaran jarak jauh kita di semester 2 ini ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan video-video pembelajaran yang baru dan lebih menarik tentunya. Bye.